Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya. Salawat bering salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, di kesempatan kajian kita pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji terkait dengan turunnya Al-Quran dan hikmah dibaliknya turunnya Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang masyhur di negara kita suka diperingati pada tanggal 17 Ramadan ya. Nah, di mana bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang diturunkan pada bulan Ramadan. Hanya saja para ulama berselisih pendapat terkait dengan kapannya diturunkan tersebut. Apakah diturunkan pada 17 Ramadan ya, sebagaimana yang masyhur di Indonesia ini ya, ada juga riwayat yang menyebutkan diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ada juga yang menyebutkan diturunkan pada malam 21 dari bulan Ramadan. Yang karenanya dalam hal ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 2 kali turun ya. Diistilahkan dengan yang pertama diturunkan secara jumlah keseluruhan, dan yang kedua diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantaranya ini jugalah yang menimbulkan terjadinya perselisihan. Ya, jadi di bulan Ramadan itu diturunkannya pertama kali atau diturunkannya yang beransur-ansur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingganya kita melihat dalam perkara ini para ulama memang membagi menjadi 2 ya, dengan istilah inzal dan tanzil. Nah, di mana bahwa inzal itu artinya Al-Quran diturunkan secara keseluruhan ya, min baitil izza ila sama'i dunya, dari ya rumah kemuliaan ya diturunkan ke ya, yaitu ke ya baitul izza ila sama'i dunya, ke langit dunia ya. Nah, ini yang diturunkan secara jumlah, secara totalitas. Maka kita mendapati ayat-ayat yang menggunakan sighah inzal ya. Kita lihat diantaranya adalah di dalam surat Al-Qadar ya.
Di ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, di situ menggunakan kata inzal. Ya, inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu ya pada malam Lailatul Qadar. Yang berarti artinya bahwa yang dimaksud di sini adalah yang diturunkan secara jumlah, secara keseluruhan, secara totalitas. Nah, kita juga mendapati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dan sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang diberkahi. Ya. Dan yang dimaksud dengan malam yang diberkahi itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sehingganya kalau kita akan melihat ini ya, maka kita akan bisa melihat yang lebih mendekati pada kebenaran itu adalah apa yang diriwayatkan dari Syekh ya Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah ya, yang dimana beliau menyebutkan bahwa diturunkannya Al-Quran itu pada bulan Ramadan di malam 21 ya. Nah, kalau di malam 21 memungkinkan ya Al-Quran itu diturunkan, dan karena juga itu sudah masuk pada 10 akhir di bulan Ramadan, dan disepakati di kalangan para ulama bahwa Lailatul Qadar itu akan terjadi di 10 akhir di bulan Ramadan ya. Nah, ini turunnya Al-Quran yang pertama yaitu secara keseluruhan ya, dari rumah kemuliaan Baitul Izzah ila sama'id dunya, ke langit dunia ya. Adapun yang kedua, Al-Quran diturunkan ya, yaitu dengan cara munajjaman au mundarijan, yaitu secara beransur-ansur ya. Nah, maka ini yang menggunakan sighah tanzil ya. Nah, kita nanti mendapati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ya surat Asy-Syu'ara ya, ayat yang ke-192 ya sampai 195 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu latangzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungdirin bilisani arabi mubin ya. Wa innahu latangzilu rabbul alamin ya. Dan sungguhnya bahwa Al-Qur'an itu betul-betul diturunkan dari Rabb semesta alam ya. Nah, di sini Allah menggunakan kata tangzil, yang berarti ini adalah metode turun yang kedua, yaitu beransur-ansur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan kurun waktu 23 tahun sesuai dengan kondisi dan keadaan ya. Nazala bihi ruhul amin, yaitu diturunkan melalui malaikat Jibril ala qalbika litakuna minal mungdirin, kepada hatimu wahai Muhammad untuk menjadi peringatan, bilisani arabi mubin, yang dimana Al-Quran ini menggunakan ya lisan Arab, yaitu menggunakan bahasa Arab ya. Ala kulli hal kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah ya. Jadi kita tidak begitu untuk mempermasalahkan ya Al-Quran itu diturunkan apakah di 17 Ramadan ataukah di 24 Ramadan ataukah di malam 21 Ramadan. Karena diantaranya hujah yang digunakan oleh mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan ya, ini adalah pada peristiwa terjadinya Perang Badar pada tahun kedua Hijriah ya. Jadi Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah pada tanggal 17 Ramadan ya. Artinya pada tanggal 17, dan itu diturunkannya Al-Quran, disyariatkannya untuk berpuasa ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, adapun hikmah-hikmah ya diturunkannya Al-Qur'an ya secara beransur-ansur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, tasbitu fuadi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran diturunkan beransur-ansur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menguatkan hati Rasulullah ya.
Jadi di mana Rasulullah berdakwah, Rasulullah beribadah, Rasulullah melakukan amal ketaatan kepada Allah. Yang ketika kemudian beliau menemui masa-masa lemah, ya, menemui masa-masa futur, maka diturunkanlah Al-Quran kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu menjadikan kokohnya dan kuatnya kembali hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu juga kita, ya, di mana kadang kita mendapati bahwa ya, hati kita melemah dalam berdakwah, kita kemudian melemah, kita futur. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kita kembali membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, ya, maka ini akan memberikan semangat tersendiri bagi kita. Ini yang pertama. Kemudian ya, yang kedua, ya, hikmah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beransur-ansur adalah at-tahaddi wal i'jaz. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan perlawanan kepada orang-orang kafir dan untuk melemahkan mereka. Ya, jadi karena ketika Al-Quran diturunkan, ya, mereka itu orang-orang kafir melawan, orang-orang kafir menentang, ya, dengan mengatakan bahwa itu bukan kalamullah, itu hanya buatan Rasul, itu adalah syair, karena Rasulullah memang pandai untuk bersyair dan seterusnya. Ya, jadi dengan diturunkannya Al-Quran itu untuk betul-betul melemahkan orang-orang kafir dan ya, untuk memberikan bantahan terhadap mereka. Ini hikmah yang kedua. Adapun kemudian hikmah yang ketiga adalah ya, taisiru hifdhihi wa fahmihi. Ya, untuk memudahkan bagi kita menghafalkannya dan memahaminya. Ya, cobalah kalau Al-Quran diturunkan secara keseluruhan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan memberatkan, ya, baik itu dalam menghafalnya atau kemudian memahaminya. Maka dengan proses, ya, untuk memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran dan memahami Al-Quran. Nah, ini yang ketiga, ya, hikmah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beransur-ansur. Adapun yang keempat, ya, hikmah diturunkannya Al-Quran beransur-ansur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah musayaratul hawadis wa tadarut fit tasyri', ya, yaitu menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan keadaan, ya, dan juga merupakan proses tadarruj, proses dalam, ya, ketentuan syariat, ya. Jadi kalaulah Al-Quran langsung semua, maka ini akan menjadi berat, ya, pada waktu itu di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka syariat turun, yaitu beransur-ansur, ya, sebagaimana juga pengharaman khomer, ya, pada waktu itu pun proses, ya. Nah, diantaranya prosesnya adalah, ya, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam kondisi, ya, mabuk, ya, sampai kemudian pada taraf diharamkannya khomer. Ya, jadi artinya, ya, ini hikmah diturunkannya Al-Quran beransur-ansur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyesuaikan kondisi, keadaan, dan sebagai satu proses di dalam pensyariatan. Ya, itu yang keempat. Ya, adapun yang kelima, ya, yang terakhir, ya, di mana bahwa, ya, hikmah dibalik diturunkannya Al-Quran beransur-ansur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalalatul qati'ah ala annal Qur'an al-Karim tangzilum min hakimin hamid. Ya, yaitu sebagai dalil yang kokoh, dalil yang kuat untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah yang maha terpuji, yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya, sungguh luar biasa kita mendapati Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kita mendapati firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, walau kana min ghairi min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Quran ini bukan bersumber dari Allah, maka niscaya kalian akan mendapati perselisihan yang cukup begitu banyak. Karenanya kita tidak mendapati perselisihan dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat dengan ayat yang lain kemudian saling bertentangan, itu tidak ada. Ya, yang ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini betul-betul diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita, ya, sebagai ilah kita, Tuhan kita. Ya. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah terkait dengan turunnya Al-Quran, ya, dan hikmah dibalik turunnya Al-Quran kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Ini mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.